Bisa kami lanjutkan perbincangan malam hari ini bersama dengan mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Pak Saud, kalau tadi di segmen sebelumnya Anda mengatakan bahwa alasan KPK khawatir bahwa tersangka ini akan kabur, akan menghilangkan barang bukti adalah suatu alasan yang normatif. Nah, kalau Anda melihat semua sekuensi yang terjadi, alasan apa sebetulnya membuat KPK harus betul menangkap SYL kemarin tanggal 12 Oktober ketika akan direncanakan dipanggil pada hari ini jam 10? Saya pikir nggak ada alasan yang pas ya, kecuali mereka dihantui oleh pemikiran mereka sendiri bahwa mereka sedang melakukan upaya bergen terhadap kasus yang mereka hadapi. Mereka, saya katakan di sini, tidak KPK secara keseluruhan, tapi yang terkait dengan kasus pemerasan di Kapolda Metro Jaya. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara sebenarnya alasan yang kuat, sudah dicekal, kemudian itu juga by definition itu semua penyidik harus memantau 24 jam rumah yang bersangkutan. Jadi kapan dia pergi aja itu kita bisa tahu, ya kan? Nggak ada keraguan, kecuali kalau memang itu tidak dilakukan. Itu sebabnya waktu kalau kita lihat kasus-kasus di masa lalu, ada beberapa orang beberapa kali dipanggil nggak mau datang, kemudian kita upaya paksa. Kita sudah tahu sebenarnya dia di mana, apa yang dia lakukan. Ya itu kan artinya penyidik dalam hal ini dengan kemampuan mereka untuk mendalami dan menjaga tugasnya, karena memang dia digaji untuk itu, bahwa target dia di akhir tahun dia harus menunjukkan apa yang dia harus kerjakan. Nggak ada kekhawatiran sebenarnya, karena sistem udah bekerja. Penyidik itu sangat independen, ya kan? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, menjadi menarik juga ketika kemudian yang bersangkutan ikut menandatangani surat. Apa ada kaitan apa di situ? Kalau memang perlunya katakanlah penyidik yang paham betul selama mekanisme selama ini, artinya direktur penyidikan dan seterusnya, itu saya pikir sudah jalan sistem itu. Jadi yang satu ini memang di luar dari proses normal yang mereka lakukan. Akhirnya kita bertanya, itu sebabnya saya katakan kemarin, ini kita akan tahu di belakangan nanti, ya, sebagaimana kita juga paham nanti akhirnya foto yang bertebaran itu, pertama bicara begini. Baik. Nanti Pak Saud, berarti artinya ketika begini, surat penangkapan terhadap SYL kemarin yang ditandatangani langsung oleh Ketua KPK Firly Bahuri ini tidak sesuai dengan SOP yang seharusnya? Ya, makanya ketika Undang-Undang tahun 2002 itu dibuat, ada penegasan di pasal 21 bahwa pimpinan KPK itu adalah penyidik dan penuntut. Itu kan kaitannya bahwa di KPK itu ada satu paket. Ketika dia bicara yang disebutnya sebagai penyelidikan menuju ke penyidikan, di situ jaksa hadir duduk di situ, sehingga dia bisa mempertemukan pimpinan KPK itu akan bicara satu paket penyelidikan dan penyidikan. Kemudian hal itu dihapus di Undang-Undang 19. Kemudian Anda mengaku masih penyidik, ya kan? Nah, ini problematik, ini menjadi menarik untuk kemudian kita diskusikan. Jelas di dalam Undang 19 2019, pasal 21 itu sudah dihilangkan bahwa yang namanya penyidik itu bukan lagi yang namanya pimpinan KPK itu bukan lagi penyidik dan bukan penuntut. Kemudian kalau Anda menandatangani surat seolah-olah Anda penyidik, ya silakan pakar hukum berdebat untuk itu. Itu sebabnya saya katakan ketika kemudian kita mengganti undang-undang KPK itu, memang kita sudah masuk pada logik yang sangat-sangat rendah nalarnya untuk kemudian berlari ke sana kemari, mengganti ke sana kemari, dan implikasinya seperti ini. Oke, Pak Saud, ketika ada penangkapan SYL tadi malam oleh pihak KPK, tapi di sisi lain kita lihat di situ ada kasus dugaan pemerasan oleh Firly Bahuri terhadap yang bersangkutan, yaitu Syahrul Yassin Limpo. Nah, ada juga yang menduga bahwa penangkapan kemarin ini bisa juga sebagai salah satu cara untuk, dalam tanda kutip, ditakutkan ini sebagai salah satu upaya menghalang-halangi penyidikan dugaan pemerasan oleh Polda Metro Jaya. Bagaimana menurut Anda polisi bisa mencari celah supaya pengusutan kasus pemerasan ini bisa berjalan dengan maksimal? Ya, upaya menghalang-halangi itu bisa jadi terjadi karena memang ada konflik of interest atau peran yang bersangkutan dikaitkan dengan urutan waktu mulai dari penyelidikan, kemudian ada kasus pemerasan di bulan berapa, kemudian sampai terakhirnya surat SPDP-nya dimulai, yaitu bulan September. Dari urutan itu kan sebenarnya menimbulkan banyak kecurigaan. Artinya kalau tidak kecurigaan, enggak juga sampai di Kapolda Metro Jaya ada proses yang sampai ke penyidikan. Artinya mereka juga memiliki dua bukti yang cukup. Akhirnya kita juga mengkait-kaitkan itu, sangat baik kalau kita tidak mengaitkan itu, menghubungkan titik-titik itu, dotnya ke satu dot ke dot yang lain. Sehingga kalau kita bertanya, apakah ini ada kaitan? Ya sangat baik juga kalau kita nggak bisa menganalisis persoalan sesederhana itu bahwa ini ada berupa upaya untuk kemudian katakanlah kategorinya menghalang-halangi.
sebelum Oke. masuk ke proses menghalang-halangi, bahkan dia tidak punya wewenang sebenarnya, bahkan dia pun punya konflik of interest sebenarnya. Yang which is itu sebenarnya sudah selesai di tingkat Baik. dewan pengawas, dan itu Pak mereka Saud, tidak lakukan. ya, Pak Saud, ada satu hal juga menarik di sini. Hari ini disebutkan bahwa Bareskrim Polri ini akan mengasistensi tim penyidik dari Polda Metro Jaya pengusutan untuk kasus dugaan pemerasan. Apa yang Anda baca di sini? Ya, kita sebenarnya sudah tidak masuk dalam ragu ya tentang hal itu, karena memang kita berpegang pada apa yang disebut sebagai penyidikan di Polda Metro Jaya. Itu kan sesuatu yang sangat apa namanya, dua bukti yang cukup itu sangat kita pahami bahwa itu terjadi. Jadi kalau memang pun kemudian saya pikir akan ada dua narasumber yang baik di sana, apakah itu ajudan, apakah itu yang sedang bertugas di Polrestabes Semarang ya. Ya, saya pikir kalau mereka membuka dengan benar, saya pikir di Polda Metro Jaya saat ini sudah syarat sekali informasi yang menurut saya mereka sebenarnya nggak perlu ragu untuk menahan Firly juga malam ini sebenarnya. Oke, baik. Kita nantikan bagaimana pengusutan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih mantan pimpinan KPK Saud Situmorang untuk waktunya bersama kami di Prime Time. Selamat malam, Pak Saud. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.